Dan kita berada di poin yang ketujuh, masalah meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter. Baik, sebelum kita masuk membahas dan membaca apa yang ditulis oleh penulis di poin yang ketujuh ini, dasar hukum bagi laki-laki dan perempuan pada saat mereka sudah berstatus suami ataupun istri, itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Dan kita dianjurkan agar fokus mengerjakan hak dan kewajiban atau kewajiban kita yang merupakan hak pasangan kita. Ini teman-teman sekalian hal yang wajib, bukan pilihan. Seperti contohnya, kalau merupakan hak istri, ibu punya hak dari suami yang merupakan kewajiban suami. Yang pertama harus ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun, ya, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semua itu adalah kewajiban suami. Karena power yang dimiliki oleh suami itu untuk digunakan mencari nafkah di luar sana, untuk berjihad, ya, bukan untuk berantem dan berkelahi dengan istrinya. Makanya muasyarah bil ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun, adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tentu laki-laki boleh tegas tapi tidak boleh keras. Tegas itu artinya saya tidak suka kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan seperti tadi itu, karena dia pemimpin dan ibu harus mematuhi. Karena akan kita jelaskan di kewajiban istri yang pertama adalah mencari keridhaan dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Jadi ini dua hal yang harus berimbang, kewajiban satu sama yang lain. Kemudian yang kedua dari suami adalah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah berkisar dari mahal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Sebagaimana banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya salah satu hak atau diantara hak istri adalah engkau memberikan makanan, engkau menempat tinggalkan di mana engkau tinggal, engkau memberikan makan apa yang engkau makan, dan juga memberinya pakaian yang layak, gitu ya. Dan ini kewajiban dia, tentu semampu suami. Apa yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan semua keinginan istri dipenuhi, tapi kebutuhannya. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kalau kita mau mengikuti keinginan, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan perlindungan. Nah, ini kalau biasa sebagian ulama memisahkan antara pendidikan sama perlindungan, tapi saya gabungkan saja. Bagaimana suami memiliki kewajiban mendidik istrinya agar mengetahui tugas dan kewajiban dia di rumah, serta juga melindungi dari hal-hal yang berbahaya bagi dia. Berbahaya misalnya tinggal di tempat yang tidak aman, atau pergaulan yang tidak aman. Dan bagi istri yang tidak mau dengar, untuk dilindungi pada hal-hal yang baik. Ini masuk dalam bab nusyur, pembangkangan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para istri untuk membangkang. Kalau suaminya larang, jangan bergaul sama orang itu karena dia berbahaya. Ini loh bukti-buktinya. Tapi ibu tetap ngotot, enggak kok, saya lebih tahu, dan segala macam. Padahal demi perlindungan buat ibu, ini ibu jadi dosa malah. Dan suaminya punya hak di situ, ya, untuk mengingatkannya. Dan itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Dia malah berdosa kalau dia membiarkan istrinya dalam kesalahan. Disilakan dalam hadis dengan dayuth. Dayuth itu suami yang tahu istrinya buat salah tapi dia biarkan saja, gitu kan. Mungkin karena cintanya, atau mungkin dia tidak atau dia khawatir dalam mengingatkan mungkin terjadi pertikaian. Ini tidak boleh. Maka ini masuk dalam kewajiban, gitu kan. Begitu juga dengan istri, kalau kewajibannya itu adalah yang pertama taat dan mencari ridho suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya selama bukan maksiat, maka dia pada saat meninggal dibolehkan pilih masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah izin. Nah, izin ini disebutkan dalam hadis adalah izin kalau mau keluar rumah, izin kalau mau masukkan orang ke dalam rumah, izin kalau mau melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama puasa sunnah di saat suami sedang ada. Kayak misalnya ibu biasa puasa Senin Kamis, suami kebetulan lagi libur, maka ibu harus izin, gitu kan. Misalnya biasa puasa Senin, ya, kan besok ada di rumah, kira-kira saya boleh puasa nggak? Kalau diizinkan silahkan, gitu kan. Kalau tidak diizinkan, ibu tidak boleh puasa, dan itu lebih didahulukan ketaatan pada suami, gitu kan. Nah, ini termasuk. Kemudian juga yang selanjutnya, kewajiban istri adalah menjaga semua amanah harta, anak, ya. Jadi setiap jengkar rumah ibu yang disiapkan oleh suami itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya.
dan dia bertanggung jawab dan diminta penangguhan hari kiamat. Sementara seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suaminya dan juga akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi ibu nggak boleh sengaja merusak rumah itu atau tidak merawatnya, atau suami tanya mana barang ini, oh saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Ibu harus tahu di mana tempatnya, ibu harus bertanggung jawab karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban. Jadi nggak boleh membiarkan rumah berantakan, barang-barang hilang. Ya, ini sering terjadi keluh kesah dalam rumah tangga seperti itu ya. Karena setiap kali nanya barangnya, istrinya nggak tahu di mana. Bahkan diarahkan ke pembantu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Pembantu datang untuk diarahkan, bukan dia yang mengaturnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini kewajiban-kewajiban masing-masing. Saya sebutkan tiga-tiga gitu ya. Ada kewajiban yang merupakan gabungan, yaitu kewajiban melayani kebutuhan biologis masing-masing. Suami harus memenuhi, istri juga harus memenuhi dengan tentu adab-adab dan tata keramanya. Jangan lupakan doa, tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh menggauli di duburnya, ya. Kemudian juga ada adab yang lain, seperti misalnya kalau ingin mengulangi biologis dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian juga tidak menceritakan hubungan biologis tersebut kepada siapapun. Ya, walaupun kita sudah merasa puas dengan pasangan kita, maka cukup kita sendiri menikmati, karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Mereka biologis karena suami istri, lalu salah satunya menyebarkan rahasia daripada biologis tersebut. Dan ini efek sosialnya ada ya. Di saat seorang laki-laki misalnya menceritakan kenikmatan biologis sama istrinya di depan teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya itu tidak memiliki istri seperti itu, maka pastikan dia akan mengganggu istri si pencerita tadi. Begitu juga misalnya perempuan menceritakan kehebatan suaminya di depan teman-temannya, mungkin di antara teman-teman itu tidak ada, suaminya tidak begitu, maka dia akan terfikir untuk mengganggu suami orang si pencerita, dan seperti itulah efek-efek yang berbahaya sekali. Makanya termasuk adab yang harus dijaga tentunya. Dan tentu juga menghindari hal-hal yang diharamkan seperti nonton film porno misalnya untuk belajar biologis, karena sebenarnya dalam Islam sudah sangat lengkap. Bisa Bapak Ibu membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 223 yang berbicara tentang biologis dan bagaimana sebab turunnya ayat tersebut sudah disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, ada 3 sebab turunnya. Yang pertama itu adanya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang walaupun di kemaluannya itu bisa melahirkan anak yang juling. Maka turunlah firman Allah ini menegur dan membantah itu. Kalau perempuan istri itu adalah ladang kalian, gaul ya dimanapun kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Ulama tafsir mengatakan dari belakang, dari samping, dari kanan, semua dibolehkan selama bukan di dubur yang diharamkan atau di kemaluan pada saat haid. Sebab turun yang kedua, orang-orang Ansar terpengaruh sekali dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dalam biologis, karena mereka anggap sebelum masuk Islam orang Yahudi adalah orang yang lebih paham agama, dan mereka tinggal satu kota di Madinah. Waktu itu orang Yahudi menyebarkan posisi biologis hanya bisa satu sisi saja, yaitu cuma istri balik samping kemudian digauli satu gaya saja, tidak bisa dengan yang lainnya. Begitu yang disebutkan dengan sebab turunnya Al-Baqarah 223. Ini mungkin sedikit risih kalau mau dibahas, tapi ini hukum Islam, harus dibahas. Maka pada saat itu ada sahabat dari muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara di Mekah mereka sangat bebas dalam memilih gaya biologis mereka. Menikahlah satu orang sahabat dari muhajir dengan satu orang wanita dari Ansar. Waktu dia mau gauli istrinya dengan cara mereka biasa di Mekah, si perempuan itu menolak sambil mengatakan, kami tidak tahu gaya-gaya seperti ini, kami cuma tahu kami menyamping dan kami digauli. Kamu lakukan itu atau tinggalkan saya. Akhirnya mereka tidak jadi biologis, padahal pengantin baru. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah ayat 223. Yang ketiga sebab turunnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Dia bilang, semalam saya membalikkan tungganganku. Ini bahasa kiasan, maksudnya dia menggauli istrinya dari belakang tapi di kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak masalah, turunlah firman Allah SWT Al-Baqarah 223. Jadi jangan sampai kita merusak biologis kita justru dengan nonton film-film yang tidak benar. Bagaimana bisa ibu ridho menonton film bersama suami, sementara suami ibu melihat perempuan yang mungkin lebih sempurna daripada ibu, dan akhirnya biologisnya jadi rusak fitrahnya karena dia akan membayangkan yang ada di film itu. Sebaliknya juga begitu.
Mungkin bagaimana seorang suami bisa membiarkan istrinya melihat laki-laki yang lebih kekar, lebih kuat dan segala macam yang memang didatangkan di film itu daripada dia, dan istrinya akan membayangkan laki-laki itu. Belum lagi dukungan terhadap uang yang dikeluarkan, dukungan terhadap zina, melihat aurat orang dan segala macam hal. Dan ulama sudah mengatakan biologis itu meletakkan kemaluan di kemaluan sama halnya tahunya kita masuk makanan di mulut kita. Jadi tidak butuh ilmu khusus dalam masalah itu, tapi bisa kita tetap mempelajari dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk ini di antara hak dan kewajiban. Berarti selain daripada ini tidak ada kewajiban. Kalau ada berarti tambahan saja. Nah, di antaranya disinggung oleh penulis di sini. Bolehkah seorang istri meminta pembantu rumah tangga ataupun babysitter dari suaminya? Hukumnya boleh, tapi jangan dianggap kewajiban. Kalau ibu bilang kalau kamu nggak bisa membantu kita cerai, atau kenapa kamu tidak siapin, marah, tidak melayani biologisnya, ibu malah berdosa. Karena itu bukan kewajiban suami. Istri yang memaksa suaminya menyiapkan pembantu rumah tangga atau babysitter, dan akhirnya dia mau berhentikan kewajiban dia misalnya melayani biologis atau mentaati suaminya tadi misalnya, dia berhentikan karena itu, dia malah berdosa. Tapi yang benar adalah ibu bisa tawarkan ke suami, menjelaskan kepada dia dengan santun dan baik, kalau sepertinya anak-anak sudah berapa orang, saya butuh, atau rumah cukup besar, bisa nggak dibantu begini dan begitu. Kalau dia bilang iya, ya sudah, dia bantukan. Kalau tidak, maka ibu tidak bisa paksakan itu. Nah, kita beranjak daripada riwayat sahih Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar, wanita sangat salihah. Wanita ini dikenal dengan julukan memiliki 2 ikat pinggang, karena waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dan beliau sembunyi di Gua Hira, di Jabal Thur, ya, bukan di Gua Hira itu lain, di Jabal Nur, ini di Gua Jabal Thur. Ada lubang yang Nabi sembunyi selama 3 hari, gua yang ditutupi oleh sarang laba-laba sebelum hijrah ke Madinah karena orang-orang Quraisy mengejar beliau. Nah, yang membawakan makanan Asma ini radhiyallahu anha, wanita sangat solehah. Dia menikah juga dengan laki-laki soleh, namanya Zubair bin Awam. Zubair ini salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi suami istri ini sangat soleh. Apa kata Asma? Saya menikah dengan Zubair sementara Zubair tidak punya harta kecuali seekor unta dan seekor kuda. Itu saja. Jadi tidak ada tanah, tidak ada hamba sahaya, tidak ada apa-apa. Dan saya pun terus mengurus semua kebutuhan Zubair. Sampai dirincikan, saya lah yang menguruskan timbanya, memperbaiki kalau rusak, sampai menggantikan sepatu kaki kudanya. Dan saya pun memungut biji-biji kurma atau buah kurma dari kebun milik Zubair setelah Nabi hadiahkan kepadanya. Jadi sebelum waktu nikah tidak punya apa-apa, tapi Nabi hadiahkan sebuah kebun kurma. Setelah itu saya memikul di atas kepala saya. Terus saja saya bekerja begitu sampai Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu kepadaku yang betul-betul meringankan pekerjaanku. Nah, dari sini ulama mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum bahwa saya memang di masa itu perempuan menjalankan tugasnya yang dianggap itu sebuah kewajiban, termasuk melayani suami maksimal gitu ya, dan bukan kewajibannya. Sekali lagi berarti boleh hukumnya, tetapi ibu jangan menganggap itu sebuah kewajiban. Ya, tentu di sini kita berharap suami yang bijak dia akan memberikan ya pembantu rumah tangga atau babysitter sesuai dengan kemampuan dia, tapi jangan juga dengan ini akhirnya ibu berlepas tangan. Ya udahlah semua pembantu yang kerjakan. Ibu nggak pernah kontrol higienis kebersihan makanannya, kebersihan pakaiannya, atau kebersihan rumah pada saat ditata dan dibersihkan. Atau mungkin ibu terlalu, maaf tanda kutip, vulgar, membuat dia mengurus semua suami ibu. Ibu sibuk di luar rumah, yang siapin makan pembantunya, yang temani makan pembantunya, yang berikan siapin pakaian di dalam kamar pembantunya. Ini malah jadi haram nantinya. Karena mereka bisa berdua-duaan, ya mungkin suami tidak bermaksud, tapi ibu yang melahirkan poin itu, gitu kan? Dia tinggal telepon pembantunya itu, bapak mau keluar siapin bajunya. Ini semua poin yang keliru gitu ya. Sehingga ada bahasan yang perlu dibahas berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun ditolilir dibolehkan, maka ibu tidak boleh meninggalkan tugasnya. Ibu yang mengaturnya. Rumah ditata seperti ini ya. Kadang-kadang ibu turun partisipasi. Dimasak seperti ini ya. Cara bersihin sayurnya begini, cara memotongnya seperti ini, supaya seperti yang kita harapkan dan higienis gitu ya. Bahkan kalau bisa, maaf, khusus pakaian-pakaian dalam suami, maka ibu yang ambil alih. Karena terlalu banyak sihir terjadi dalam rumah tangga. Ini pernah kita bahas di bab sihir ya.
Itu salah satunya yang perlu disinggung di situ adalah berapa banyak orang yang menggunakan sihir dari pakaian-pakaian dalam ini. Baik buat ibu sendiri atau buat suaminya, gitu kan. Baik di saat memang si asisten pembantu rumah tangga itu suka atau memang dia benci untuk membuat lawan jenisnya tertarik, atau dia membuat menyakitkan dengan sihir itu kalau misalnya dia sempat dikeluarkan atau yang sejenisnya, karena itu sangat sensitif. Jadi memang kita harus ada satu ranah atau satu zona di mana itu daerah haram, daerah mulia ya. Haram di sini maksudnya daerah mulia ya. Daerah yang kita muliakan yang tidak semuanya orang bisa menjangkaunya. Tidak ada salahnya habis dicuci pakaian ibu yang menatah di lemari misalnya, gitu kan. Sehingga tidak semua harus asisten rumah tangga yang mengetahui luar dalamnya. Kadang-kadang mungkin ibu taruh perhiasan bisa hilang, hanya ibu nuduh orang misal. Mungkin kekeliruan ini bisa terjadi dan segala banyak hal yang bisa terjadi ya.